Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umat yang akan memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dan istimewa dari 12 bulan yang terdapat dalam kalender agama Islam. Oleh karena itu, keistimewaan itu, bulan Ramadan dijuluki sebagai Sayyidus Syuhur, yang berarti raja atau pemimpin seluruh bulan. Malam Nuzul Quran merupakan salah satu momen yang paling dinantikan oleh umat Islam, di mana yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Adapun waktu yang terjadi malam Nuzul Quran, yakni pada tanggal 17 Ramadan, yang dimana pada tahun ini jatuh antara tanggal 7 atau tanggal 8 April 2023. Menyambut datangnya peristiwa yang penting tersebut, biasa umat Islam menggelar pengajian Nuzulul Quran yang juga diisi dengan ceramah. Julukan itu disebabkan karena di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Antara lain, pertama, di bulan inilah Allah pertama kali menurunkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dua, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, atau 83 atau 84 tahun, yakni malam Lailatul Qadar. Yang ketiga atau yang terakhir, di bulan Ramadan sebagai bentuk amal ibadah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak jamaah sekalian untuk kembali mengingat peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yakni peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, yang kemudian peristiwa itu kita kenal dengan nama Malam Nuzulul Quran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah meningkatkan ketakwaan dan keyakinan terhadap kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam dalam membedakan mana yang hak dan batil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahidah minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhur yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran,
sebagai petunjuk bagi umat Islam dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kitab suci Al-Quran sendiri diterima oleh Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kala itu. Adapun surat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dan dia mengajar kepada manusia apa yang belum diketahui. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur membuat mudah dihafalkan. Hal itu terbukti dari para sahabat Rasulullah yang banyak menghafal Al-Quran. Namun dengan melihatnya banyaknya pertentangan dengan kaum kafir kala itu, akhirnya Al-Quran dibukukan guna menjaga dan merawatnya. Alhamdulillah, sehingga saat ini kita masih bisa membacanya. Dengan mengetahui mengenai sejarah awal mula diturunkannya Al-Quran, maka kita harus lebih bersyukur karena bisa menikmati keimanan dan keislaman sehingga saat ini. Sebagai wujud berterima kasih dan rasa syukur kita atas realisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku baik serta membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan mengharapkan syafaatnya kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih demikian. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu besar keutamaan dalam membaca Al-Quran. Terlebih saat ini bulan Ramadan, di mana segala bentuk amalan kita lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita banyak membaca Al-Quran di samping mengerjakan kebaikan lainnya. Para pembaca Al-Quran yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakui sebagai ahlullah, keluarga Allah di dunia. Selain itu, Allah akan menempatkan para penghafal Al-Quran dalam posisi yang sangat dimuliakan. Semoga di momen nuzul Quran ini kita dapat memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan dengan terus membaca dan mengamalkan Al-Quran. Serta semoga kita akan menjadi umat yang akan memperoleh syafaat di yaumul akhir kelak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.